Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya untuk anak-anakku mahasiswa semester 3? Hari ini kita akan belajar terkait pemeriksaan palpasi lopot, kemudian pemeriksaan Osborne test, kemudian auskultasi denyut jantung janin. Kita sudah pernah belajar ya terkait dengan ketiga hal tersebut di semester 2 di materi atau di mata kuliah dasar asuhan kebidanan kehamilan, dan sekarang ini kita akan mempraktekkan cara memeriksa pemeriksaan palpasi lopot, Osborne test, dan auskultasi denyut jantung janin seperti itu. Nah, ya, saya akan mengulang kembali untuk bagaimana cara melakukan palpasi Leopold ya. Jadi palpasi Leopold kemarin kita sudah belajar ada 4 manuver ya. 4 manuver. Yang pertama, palpasi manuver yang pertama atau palpasi Leopold pertama itu untuk menentukan TFU dan bagian teratas janin. Untuk palpasi yang kedua untuk menentukan letak punggung janin itu di sebelah kanan atau kiri ibu begitu ya. Selain itu ekstremitas juga berada di sebelah kanan atau kiri ibu seperti itu. Jadi untuk menentukan punggung dan ekstremitas itu berada di sebelah sisi mana. Kemudian untuk palpasi Leopold 3 atau manuver yang ketiga yaitu untuk menentukan bagian terbawah janin itu apa, seperti itu. Nah, untuk palpasi Leopold yang keempat adalah untuk menentukan apakah bagian terbawah janin itu sudah masuk panggul ya. Untuk palpasi Leopold 4 biasanya ada hasilnya yaitu konvergen, sejajar ataupun divergen ya. Untuk konvergen sendiri itu adalah dia sudah masuk panggul tetapi baru sebagian kecil, sehingga kita tahu sendiri ya tangan kita masih bisa menyatu begitu ya. Kalau sejajar separuh dari kepala sudah masuk panggul. Tapi kalau divergen itu kepala sudah sebagian besar masuk panggul. Jadi kalau kita cek di palpasi Leopold 4, tangan kita akan seperti ini begitu ya. Nanti kita akan praktekkan. Kemudian ketika pada saat palpasi Leopold 4 kok belum ditemukan adanya kepala atau bagian terbawah janin itu masuk panggul atau tidak begitu ya. Nah, kita bisa melakukan yang namanya pemeriksaan Osborne test ya. Biasanya kalau Osborne test ini dilakukan untuk presentasi kepala. Jadi yang bagian terbawah kepala kita bisa lakukan untuk pemeriksaan Osborne test. Fungsinya untuk apa pemeriksaan Osborne test? Fungsinya adalah untuk mengetahui apakah ada disproporsi antara kepala dengan panggul ibu, kepala janin dengan panggul ibu, atau bisa disebut DKP ya, disproporsi kepala panggul seperti itu. Nah, dengan manuver ini kita bisa cek apakah memang DKP ini terjadi pada janin begitu. Nah, ini bisa dilakukan pada umur kehamilan 36 minggu ya. Dan nanti akan kita praktekkan bersama bagaimana cara pelaksanaan Osborne test. Selain itu, kita juga akan belajar terkait dengan pemeriksaan atau auskultasi detak jantung janin ya. Kita nanti akan belajar dengan dua cara, dengan menggunakan Doppler dan dengan menggunakan lead. Anda jangan khawatir dan jangan risau karena Anda akan melakukan demonstrasi pemeriksaan fisik pada ibu hamil di pertemuan kelima secara offline dengan pembimbing praktikum masing-masing seperti itu. Saya rasa cukup untuk pendahuluan dari saya. Silahkan memperhatikan video yang ada.
pada palpasi leopard jangan lupa kita berkomunikasi pada ibu untuk membuka daerah perut ya. Kita buka daerah perut dan nanti kita akan praktekkan palpasi leopard step demi step. Kita komunikasi ke ibu. Ini untuk palpasi leopard 1, kita raba dulu bagian teratas janin. Itu kira-kira apa bagian yang ada di fundus, apakah melenting, kemudian apakah keras, dan apakah lunak, seperti itu. Setelah kita sudah pastikan bagian teratas janin, kita fiksasi yang bagian fundus dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan untuk mengfiksasi. Jangan lupa untuk palpasi leopard 1 sampai 3 kaki sedikit ditekuk ya. Kemudian kita lakukan palpasi leopard yang kedua. Palpasi leopard ketiga untuk menentukan ekstremitas dan punggung janin. Kita raba bagian kanan dulu, bagian terjauh dulu. Kita raba, kita tentukan apakah dia punggung ataupun ekstremitas. Kemudian untuk memastikan kita raba sebelah kiri. Jangan lupa dicatat untuk hasil pemeriksaan palpasi leopard 2. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan palpasi leopard 3. Kita tentukan bagian terbawah janin apa dengan mencari dengan menggunakan tangan kanan, kita goyangkan apakah melenting, keras, ataupun bahkan lunak begitu ya. Jadi kita tentukan kepala ataupun bokong atau bagian yang lain di bawah. Untuk palpasi leopard yang keempat adalah untuk menentukan apakah kepala sudah atau bagian terbawah janin sudah masuk panggul atau belum. Di sini ada 3 hasil ya. Bagian terbawah itu konvergen, divergen, ataupun sejajar dengan panggul. Sekarang kita akan melakukan auskultasi denyut jantung janin. Suara yang paling terdengar dan paling terdengar keras itu adalah di punktum maksimum, di mana itu kita bisa menemukan di daerah punggung janin. Jadi ketika palpasi leopard 2 kita bisa menentukan punggung, kita bisa langsung sebenarnya untuk melakukan auskultasi detak jantung janin. Kebetulan punktum maksimumnya tepat berada di sebelah kanan ibu. Kita bisa menggunakan linek ataupun Doppler. Sekarang kita menggunakan linek. Dalam menggunakan linek ini sebenarnya penuh ketelitian ya, ketelitian dalam mendengar terutama ya, karena kita harus bisa membedakan apakah itu detak jantung janin ataukah suara nadi ibu yang peredaran darah ibu yang berada di daerah abdomen begitu. Makanya untuk bisa memastikan kita harus juga ngecek di nadi ibu. Jika DJJ yang didengar di telinga dengan nadi ibu detaknya berbeda, berarti itu sudah bisa dipastikan itu DJJ. Kita hitung sampai 60 detik. Nah, di situ kita bisa pastikan DJJ-nya berapa. Untuk percobaan yang lain atau alat yang digunakan yang lain, yaitu kita dengan menggunakan Doppler, kita butuh gel untuk transmitternya ya, dan kita butuh alat Doppler ini. Kita harus hidupkan dulu, pastikan baterainya full charge supaya hasilnya optimal. Kita juga menilai DJJ dengan Doppler itu juga terletak di punktum maksimumnya ya, dan kita bisa melihat DJJ secara langsung berapa detak jantung janinnya di layar Doppler. Mohon maaf di video tidak terlihat ya. Besok pada saat praktik Anda bisa mencoba sendiri nanti. Setelah sudah dipastikan suara benar-benar DJJ dan bukan bising usus dan nilainya sudah keluar, kita sudah bisa membersihkan ibu dengan menggunakan tisu bekas gelnya tadi. Sekarang kita lakukan pengukuran tinggi fundus uteri dengan metode McDonald ya. Kita pakai alat yang namanya Metlin ya. Pastikan kita sudah menemukan fundus. Jadi ini bisa dilakukan bersamaan pada saat palpasi leopard yang pertama tadi. Pastikan kita mengukurnya yang titik 0 dari Metlinnya itu berada di simfisis, kemudian ditarik di fundus sehingga kita bisa menemukan berapa senti tinggi fundus uteri.
Jangan lupa setelah melakukan pemeriksaan daerah perut, kita tutup perut ibu dan kita lanjutkan ke pemeriksaan fisik yang lain. Setelah menyimak video ini, silakan untuk didiskusikan dengan pembimbing praktikum kalian masing-masing ya, sehingga Anda bisa lebih memahami untuk kegiatan praktikum hari ini. Terima kasih.